Jadi ada yang bilang sepupu, ada yang pinangan dengan Elizabeth. Dan Elizabeth ini adalah istri daripada Zakaria. Nah, Zakaria ini adalah pelayan Baitul Maqdis. Jadi dia adalah nabi yang melayani Baitul Maqdis pada saat itu. Maka Maryam ditempatkan wakafalaha Zakaria, dan dia ditempatkan pengasuhannya di bawah Zakaria dari keluarga Imran tadi. Nah, dan dia akhirnya menjadi ukhti-ukhti masjid. Iya, itu yang disampaikan ya. Ukhti-ukhti masjid. Dalam bahasa di Islam. Dalam bahasa di Islam, yaitu adalah di Bait Hamikdas itu. Nah, suatu waktu Zakaria ini bingung nih. Kenapa? Karena dia udah tua, renta, bungkuk, istrinya sudah menopause, istrinya sudah tua, renta banget, dan nggak mungkin punya anak. Sementara nggak ada yang lanjutin dia jadi nabi. Maka dia berdoa pada Allah pada saat itu, minta untuk punya anak, tapi nggak dapat. Ketika dia datang ke tempat Maryam di dalam surat Ali Imran, dia tiba-tiba dapat Maryam ini dapat banyak sekali buah-buahan yang bukan dari tempat itu. Ya mungkin kalau sekarang durian gitu kali ya. Durian. Ini perkiraan gambarannya, atau pisang dan segala macam lah. Jadi dia dapat buah-buahan. Lalu kemudian Zakaria bilang, kamu dapat dari mana ini? Maryam bilang sederhana, ini dari Allah. Lalu kemudian ketika dia dengar dari Allah, dia datang ke tempat doanya Maryam, mihrabnya. Lalu kemudian dia di sana berdoa. Disitulah Allah jawab dia dapat Yahya atau Yohanes Pembaptis nanti. Nah, jadi ketika dia dapat Yahya ini duluan lahir daripada Yesus, akhirnya Isa. Jadi ketika dia berdoa di mihrabnya Maryam, dia dapat Yahya, langsung dijawab. Nah, kemudian dia nanya, aku dapat anak, nggak mungkin. Bayangin, ini ada nabi minta-minta sendiri, tapi ragu-ragu sendiri ketika dijawab gitu kan ya. Dia masih manusia. Masih manusia. Ini membuktikan bahwa dia masih manusia. Nah, ketika itu Allah bilang, sama aku pikir cerita di dalam Alkitab, Allah bilang bahwasanya kamu tidak akan bisa ngomong 3 hari. Kecuali dengan isyarat. Nah, lalu kemudian benar dia nggak bisa ngomong 3 hari. Setelah itu terus kemudian istrinya mengandung. Nah, ketika istri mengandung, diberikanlah nama Yahya atau Yohanes yang nanti akan membaptis Yesus. Nah, setelah kasus itu baru Maryam disamperin sama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril bilang, kamu akan mengandung. Maryam bilang, aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak pernah digauli siapapun, bahkan dekat aja tidak. Bagaimana aku bisa hamil? Lalu kemudian Jibril bilang, kamu sudah ditentukan kamu hamil. Lantas tiba-tiba dia hamil, menurut pendapat para ulama 1 malam aja. 1 malam tiba-tiba langsung jadi besar. Langsung besar. Nah, bayangin ukhti-ukhti masjid yang nggak pernah disentuh siapapun, tiba-tiba hamil. Itu omongan sekampung itu. Pasti. Itu logikanya udah pasti kan. Nah, setelah itu dia pergi. Nah, ini bedanya nih. Ini bedanya. Dia pergi ke kebun kurma. Dia pergi ke kebun kurma. Dia minta kepada Allah dengan kata-kata begini. Lebih baik aku mati aja daripada aku hidup, lalu kemudian aku dicaci maki sama orang, lebih baik aku tidak dilupakan. Lalu kemudian Allah bilang pada dia, tenang, kami sudah nyiapin semua solusinya, kamu tinggal lahirin aja, goyang pangkal pohon kurma itu, lalu kemudian kamu akan mendapatkan kurma yang masak. Lahirlah Yesus di situ, di kebun kurma itu.